sampai saat ini juga makin parah bahkan. Maksudku adalah bahwa ternyata tambang ini bukan jawaban dari ekonomi juga ternyata. Dengan pemaparan Bung Bukari tadi, ini akan memperluas investasi bagi sektor tambang juga. Karena izin-izin di AMDAL itu kan banyak dari sektor tambang nanti kan. Ada izin lingkungan, izin apa yang lain-lain. Agak berbahaya juga nanti. Jangan-jangan saya anak-anak kita nanti, apalagi kerusakan itu ya, kerusakan ekosistem juga akan pengaruh kan. Misalnya sekarang gencar-gencar soal orang hutan misalnya. Orang hutan sekarang udah masuk dalam tingkat kepunahan. Sekarang mesti di apa? Jangan-jangan anak kita udah nggak punya imajinasi tentang orang hutan nih, nggak punya imajinasi tentang burung apa gitu. Yang ada jangan-jangan burung gereja juga nggak ada lagi nih di depan rumah gitu. Kira-kira seperti itu aware-nya tadi Bung Bukari tadi menyampaikan. Terima kasih Bung Bukari. Hari tengah-tengah kita juga ada Bang Christian Utaya. Jadi Bang Christian, di luar sana mahasiswa udah gonjang anjing cek semua dari Kalimantan, dari Jakarta, Ciputat udah konsolidasi, dah turun ke aksi ke jalan itu udah beberapa minggu yang lalu ya. Nah, mahasiswa ini kok ada mayam kita ini Sumatera Utara ini. Mungkin bisa jelasan dari omnibus atau dari gerakan mahasiswanya apa kepentingan mahasiswa? Jangan-jangan gak ada kepentingan mahasiswa Sumatera Utara ini dalam eh, nanti disahkannya RUU omnibus lo. Silakan. Ya, terima kasih bang. Jadi mungkin aku nggak mau panjang-panjang ya, karena seperti abang katakan tadi, kita ini sebenarnya sedang berkejaran dengan waktu gitu kan. Tanggal 23 sudah akan disidangkan dan sejauh ini sudah 75% anggota parlemen yang setuju dengan RUU Cipta Kerja ini gitu. Dan 25%-nya lagi oposisi, yang katanya oposisi lagi di lobby-lobby untuk menyetujui ini juga gitu. Jadi ya memang kita berkejaran dengan waktu gitu. Nah mungkin nanti itu bisa aku jawab ya bang masalah gerakan mahasiswa ya. Tapi pertama-tama aku mau bicara soal secara konsepsi omnibus law ini gitu. Tadi sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan dari tadi sebenarnya kita bisa menangkap satu hal gitu, bahwa uh, bahkan sebelum adanya ini wacana RUU Cipta Kerja yang disusun dengan skema omnibus law ini, kita aja dalam pengimplementasian regulasi yang sudah ada masih kacau gitu kan bang kan. Misalnya ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan-ketentuan yang ada di UU PPLH itu yang dalam tataran normatifnya saja kita itu ya bisa kita katakan bagus gitu, tapi dalam pengimplementasiannya dia amburadul gitu kan. Jadi selama ini yang terjadi adalah ya kesenjangan normatif dengan pengimplementasiannya gitu. Yang terjadi adalah kesenjangan yang sangat besar antara dasennya dengan dasolennya gitu kan. Tapi nah yang sangat ironisnya adalah dengan RUU Cipta Kerja ini kita nggak akan punya pemahaman semacam itu lagi gitu. Kita nggak bisa katakan lagi bahwa das solennya bagus tapi dasenya tidak bagus gitu. Tapi ini dengan dalam tataran substansi RUU Cipta Kerja ini das das solennya memang dibikin kacau gitu. Jadi sama-sama kacau dengan dasennya gitu kan. Jadi hal ini juga yang kemarin saya tulis di koran analisa, ya itu moga-moga bisa juga menstimulus kawan-kawan gitu kan bang kan, menstimulus kawan-kawan untuk membuka pikiran terutama rekan-rekan mahasiswa bahwa hari ini ada yang nggak beres dengan perpolitikan negara ini, ada yang nggak beres dengan hukum negara ini gitu kan. Nah, jadi di situ saya katakan ya itu tadi bahwa bahkan sebelum omnibus law ini pihak-pihak yang melenceng dari
ketentuan-ketentuan yang sudah ada itu masih punya semacam tanggung jawab moral gitu, masih punya legal obligation yang seakan-akan yang akan menghantui dia karena dia tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang itu, contohnya gitu kan. Nah, ini dengan RUU Cipta Kerja ini gak akan ada lagi yang seperti itu gitu. Jadi makanya pada intinya adalah substansi RUU Cipta Kerja ini melegitimasi tindakan-tindakan yang brutal tadi, melegitimasi pembakaran hutan, melegitimasi perlakuan yang tidak bagus pada kawan-kawan pekerja gitu, Pak. Nah, jadi itu yang pertama kalau kita mau bicara substansi gitu kan. Nah, cuman yang kedua yang ingin aku katakan adalah sebenarnya kita sudah merendahkan diri kita sebenarnya untuk mau mendiskusikan soal substansi RUU Cipta Kerja ini. Kenapa aku katakan demikian? Karena bahkan sejak awal tadi pun kayak Bang Pahala mengatakan sejak awal ini udah absurd gitu. Jadi itu nggak masuk akal, nggak logis. Masa kita yang bahkan dalam level peraturan daerah saja yang kita menggodoknya bisa sampai 1 periode pun nggak selesai gitu. Nah ini undang-undang yang 79 undang-undang diintegrasikan jadi satu undang-undang itu selesai dalam 100 hari kan, bullshit gitu, apa itu kan, nah, ketahuan. Jadi itu sebenarnya udah kontra sekali gitu kan. Jadi pada tahap itu pun kita sebenarnya udah layak untuk mengatakan ini nggak beres gitu kan, ini nggak beres, ini nggak betul. Jadi ya cuman ketika kita tadinya di awal ini kita udah tahu bahwa itu nggak betul lagi itu undang-undang semacam itu, tapi kita kemudian membuka forum seperti ini untuk membahas substansinya, kan di sana sebenarnya kita ini Pak, kita merendahkan diri kita gitu. Nah yang itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari perspektif ke tata negaranya, karena kebetulan background saya dari mahasiswa hukum tata negara gitu. RUU Cipta Kerja ini yang disusun dengan menggunakan skema Omnibus Law, malam hari ini, detik ini saya katakan itu akan mengobok-obok, menghancurkan tatanan hukum Indonesia. Itu menghancurkan semua sistem yang udah ada selama ini. Apalagi soal otonomi daerah itu gimana? Otonomi daerah yang tadinya kita sudah berjuang untuk desentralisasi, RUU Cipta Kerja ini akan memperjuangkan sentralisasi lagi. Tidak akan ada lagi otonomi. Dan itu juga sebenarnya udah bisa kita lihat dalam beberapa kajian-kajian, katakanlah kajian Indef yang terakhir mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja ini sangat potensial akan mengurangi pendapatan daerah, ya kan Bang kan? Ya karena segala sesuatunya nanti akan langsung berurusan ke pusat. Jadi kegiatan-kegiatan di tingkat daerah tidak akan ada lagi, yang tadinya itu sebenarnya bisa jadi pemasukan daerah itu gitu. Jadi gimana kalau pendapat kontranya adalah bahwa ya mahasiswa kan setelah ini mau kerja. Kalau ada Omnibus Law ini mereka gampang kerja. Itu gimana? Bisa itu masalah kan kembali lagi Bang ke kita ketika bicara itu kita bicara lagi soal substansinya gitu kan. Nah, yang aku pada intinya aku selalu berangkat dari pemikiran itu gitu, yang bahkan yang selama ini regulasi-regulasi yang dalam tataran normatifnya saja sudah bagus, tapi implementasinya ya kacau gitu kan. Yang contohnya PPLH yang mengatur tentang hak imunitas aktivis lingkungan, toh aktivis lingkungan di penjara kok Bang ya kan. Jadi hal-hal semacam itu sama saja gitu. Begitu juga dalam aspek ketenaga kerjaannya nanti gitu Pak. Jadi untuk masalah ya justru mahasiswa sebenarnya seyogianya punya pikiran begini. Ya nanti kita nih mahasiswa wisuda kan, lulus akhirnya jadi pekerja juga kan. Kalau nah ya kalau ya substansinya tadi kan saya kira udah dijelaskan sama Bang Pahala dan sama Bang Bukori gitu kan, ya akan menindas pekerja itu ya. Jadinya ya kalaupun nanti mahasiswa jadi di kemudian hari jadi pekerja, ya kita juga jadi pekerja yang tertindas dengan adanya RUU Cipta Kerja ini gitu. ya menarik. Jadi
Kan sekarang ketik Menko apa ya, menteri atau pemerintah tinggal bilang kalau ini disahkan, ya udah tinggal gugat ya ke judicial review aja di MK. Itu gimana? Itu. Nah, kan itu maksudnya itu kembali lagi gitu. Masa masa sebenarnya kan itu pernyataan-pernyataan yang bikin jengkel, Bang. Maksudnya dengan pernyataan-pernyataan semacam itu pun itu seakan-akan mengkonfirmasi bahwa eh, sikap dan tindakan pemerintah yang menyusun undang-undang ini memang nggak itikadnya nggak baik gitu kan. Ya kalau ya maksudnya kita punya mekanisme kok dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, contohnya apakah public hearing sudah dilaksanakan dengan baik gitu kan, apakah aspirasi masyarakat akar rumput sudah Iya, termasuk yang revisi undang-undang KPK itu kan. iya. Iya, itu revisi undang-undang KPK, mereka bilang ya udah silakan gugat, Iya. tapi nyatanya KPK dilemahkan. Itu. Jadi kan tidak ada korelasinya sebenarnya antara bahasa kita dengan bahasa pemerintah. Padahal kita mengatakan lah ini pemerintah dan legislator kita ini bikin undang-undang kok nggak ngundang-undang gitu kan? Kita bilangnya gitu. Terus orang itu jawabnya, ya udah kalau memang nanti itu masyarakat menganggap substansi undang-undang itu merugikan hak konstitusionalnya, ya gugat aja, judicial review aja kan. Ya, Berarti mereka kalau ngasih kita celah, menang. berarti Iya. mereka ngasih celah. Iya kalau kita menang, kalau enggak, kan itu jadi sesuatu yang ya enggak absurd juga lah, Bang, kalau menurut itu nggak ada korelasinya gitu antara jawaban pemerintah dengan desakan-desakan rakyat gitu. Tapi karena kalau dampaknya langsung ke mahasiswa itu kira-kira apa yang akan kamu kasih ke mahasiswa? Soal apa sih? Pajakannya gimana? Nah, ya Misalnya soal pendidikan gitu. ya